Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ismail Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Rozaina Ahlidin, siswi kelas 7 Sekolah Indonesia Kairo. Mohon izin kepada Bapak untuk wawancara dalam rangka kegiatan Sapa Ramadan Sekolah Indonesia Kairo. Apakah Bapak berkenan? Insya Allah siap. Baik, bagaimana kabarnya Pak Bapak Ismail? Alhamdulillah sehat. Setelah mengalami masa isolasi karena sempat kena COVID, eh, Alhamdulillah sudah mulai pulih dan pesan untuk adik-adik dimanapun berada untuk jaga stamina supaya imunitasnya tetap tinggi, jaga makan, jangan melakukan aktivitas yang menyebabkan cepat lelah karena itu akan juga menimbulkan kondisi tubuh yang mulai drop dan akhirnya virus itu juga masuk. Ya, silakan dilanjutkan. Ya baik, bisa kita mulai Bapak. Ya, silakan. Oke, pertanyaan pertama, pendidikan di Finlandia dikenal sebagai sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia. Sejak hasil ujian internasional program penilaian pelajar internasional atau PISA keluar pada tahun 2000, Finlandia mendapat perhatian khusus dari seluruh dunia. Bila berkenan, dapatkah Bapak menjelaskan keistimewaan sistem pendidikan di Finlandia? Oke, baik. Terima kasih. Bagus ini pertanyaannya. Memang tahun 2000-an, awal 2000-an itu Finlandia termasuk yang teratas ya di dunia menurut rankingan PISA mutu pendidikannya. Namun belakangan akhir era ini posisi itu sudah diambil oleh Korea, Jepang, Taiwan, dan Cina. Bahkan Singapura pun sudah menyodok naik. Jadi bukan lagi Finlandia, namun demikian Finlandia termasuk masih dalam urutan 10 besar sebagai salah satu negara yang memiliki mutu pendidikan yang bagus. Kira-kira apa penyebabnya? Nah ini yang kita ingin cari bersama ya. Tahun 2017 akhir, alhamdulillah Bapak sempat sekos ke sana dan menyaksikan langsung memang betul-betul bagus pelayanan pendidikannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bagus pelayanan. Pertama, persiapan calon gurunya lebih bagus. Jadi diseleksi dari alumni SMA untuk masuk perguruan tinggi itu sangat ketat karena pekerjaan atau profesi guru di sana itu adalah profesi yang sangat tinggi. Nomor satu, tunjangannya juga paling tinggi dan juga guru sangat dihargai di sana. Sehingga untuk menjadi guru sangatlah susah. Setelah melalui pendidikan sekitar 4 tahun, mendapatkan lagi pendidikan tambahan sekitar setahun, pendidikan profesi. Kemudian yang kedua, di sana tidak ada pengawas sekolah, sejak tahun 2009 sudah dihapuskan, namun diganti dengan pengawas dari perguruan tinggi di mana guru tersebut lulus. Jadi misalnya perguruan tinggi A meluluskan guru B, maka perguruan tinggi A tersebut wajib memantau kualitas mutu dari keluarannya, di mana si B bekerja. Dan tempat atau instansi di mana si B bekerja secara rutin melaporkan perkembangan guru tersebut. Kemudian yang ketiga, komposisi antara guru dan siswa itu sangat bagus, yaitu 1:12. Ya, sehingga setiap anak mendapatkan perhatian dari guru dengan baik, memiliki kesempatan yang sangat besar untuk perkembangan psikologisnya dan juga perkembangan pedagoginya dan pendidikannya. Kemudian yang keempat, perhatian pemerintah terhadap pendidikan di sana memang sangat luar biasa karena 90% dari jumlah sekolah itu adalah milik pemerintah. Berbeda halnya dengan kita di tanah air, di mana mungkin lebih besar jumlah sekolah swasta dibanding sekolah negerinya. Kemudian yang kelima adalah di Finlandia juga terkenal dengan boleh saya katakan dengan
family state, yaitu negara keluarga, di mana uh, dukungan utama keluarga jauh lebih penting dari segala-galanya, sehingga kebahagiaan keluarga, hubungan antara individu di keluarga diutamakan. Saya berikan contoh misalnya, di sana sangat jarang memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. Sehingga ketika seorang siswa pulang ke rumah, mereka fokus untuk kumpul dengan keluarganya, berkumpul, bercanda, sehingga kebahagiaan itu muncul. Nah, kebahagiaan inilah yang barangkali memicu semangat anak itu untuk belajarnya lebih baik, jadi lebih bersemangat, tidak ada konflik keluarga yang dibawa ke sekolah dan sebagainya. Nah, mereka mengutamakan itu. Contoh lainnya lagi adalah misalnya ada seorang guru cuti karena melahirkan, diberikan cuti misalnya 6 bulan, dia mengambil cutinya 3 bulan, kemudian nanti bergantian dengan suaminya cuti lagi untuk menjaga putra atau putri mereka. Nah, ini artinya perhatian pemerintah kepada keluarga itu sangat besar. Nah, inilah yang memicu bagaimana kehidupan pertumbuhan anak di usia belajar ini sangat baik. Kemudian yang keenam, perhatian pemerintah terhadap pendidikan di sana juga dari segi gizi itu luar biasa. Jadi anak-anak diberi makan gratis di siang hari, itu di bawah tanggungan negara. Kenapa harus diperhatikan? Karena salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan otak itu baik adalah makanan yang bergizi. Nah, sehingga di sana hampir dipastikan tidak ada anak yang kelaparan, tidak ada anak yang kekurangan gizi untuk belajar. Kemudian dalam sistem pendidikannya juga itu mereka banyak menggunakan project based learning, di mana project based learning itu setiap anak itu atau berkelompok membuat project. Nah, sehingga mengembangkan kreativitas anaknya. Ini memang perlu dikembangkan juga di tanah air. Paling tidak sekali satu semester ada satu pelajaran yang diutamakan membuat semacam project di mana bisa dikerjakan secara individu atau dikerjakan secara bersama-sama. Dan ini di mana seorang siswa mengerjakan project itu dapat mengembangkan kemampuannya untuk menyelesaikan, sehingga secara otomatis dapat menambah life skill dari kegiatan tersebut. Saya kira itu yang menonjol ya. Kalau jumlah pelajaran sama, mereka juga banyak pelajarannya, cuma lebih spesifik ya, lebih spesifik. Kalau dari segi totalnya sama, jumlah jam agak kurang memang. Kalau di tanah air kita misalnya belajar bisa sampai 8 jam sehari atau 7,5 jam sehari, mereka hanya 6 jam sehari. Masuk jam 9, pulang jam 3. Sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di sekolah, lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama dengan keluarga. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Ya. Sekarang saya ingin mengetahui lebih banyak tentang literasi Bapak. Ada 6 literasi dasar yang harus kita ketahui dan kuasai. Di antaranya adalah literasi budaya dan kewargaan. Dapatkah Bapak menjelaskan tentang hal ini? Literasi budaya atau literasi kewargaan, ya sama saja dengan literasi membaca ya, atau literasi numerik atau digital. Jadi literasi sebenarnya adalah kesadaran ya. Arti dasar dari literasi adalah kesadaran. Literasi budaya artinya kesadaran akan budaya bangsa. Literasi kewarganegaraan, kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Ini memang penting ya digali, terutama dikembangkan di sekolah, di mana rasa tanggung jawab setiap siswa itu mulai ditumbuhkan sejak masih usia dini. Saya berikan contoh ya, di Jepang, ya alhamdulillah tahun 2017 juga di bulan November Bapak sempat ke Jepang studi banding. Di sana saya lihat pendidikan karakter itu diutamakan.
sehingga bisa dilihat sendiri ya, bagaimana masyarakat Jepang itu walaupun sudah modernisasi, semuanya serba robot, tapi mereka diajarkan bagaimana menghormati orang lain. Saya contohkan ya, kemarin ya, siswa ketika masuk ke kelas itu tidak boleh menggunakan sepatu, tapi harus menyimpan sepatunya di loker, kemudian mengganti dengan sendal yang sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, ini kan membutuhkan kedisiplinan yang betul-betul. Kenapa? Karena sepatu bisa membawa bakteri, bisa membawa penyakit, bisa membawa kotoran dari luar, sehingga untuk menjaga kebersihan sekolah, siswa tidak dibenarkan menggunakan sepatu di sekolah, di dalam ruangan maksudnya, tapi menggunakan sendal yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, di kamar mandi atau klosetnya itu sangat bersih, karena mereka dibiasakan setiap selesai buang hajat harus membersihkan sendiri. Dan ada waktu, dalam sepekan itu mereka bekerja bakti membersihkan sekolahnya. Eee, Misalnya juga dari segi kedisiplinan, lalu lintas, mereka tidak boleh menyeberang di semberangan tempat, harus di tempat yang ada penyeberangannya atau zebra cross dan harus mengikuti lampu, atau rambu-rambu, traffic light ya. Kalau merah ya jelas tidak mungkin boleh menyeberang. Eee, di masyarakat juga saya lihat, mereka disiplin dalam membuang sampah dan itu juga di sekolah diterapkan. Sejak dari sekolah mereka sudah memilah mana sampah basah, mana sampah kering, mana sampah plastik, ya, yang bisa diolah kembali. Bahkan di beberapa prefektur di sana, prefektur itu provinsi barangkali ya kalau kita. Itu, pembangkit listriknya itu dari, hasil olahan sampah. Jadi sampah-sampah yang didaur ulang, yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar, itu yang dijadikan sebagai, eee, bahan untuk membangkitkan tenaga listrik. Sehingga hampir pasti, sampah-sampah di sana itu terpakai dengan baik. Nah, itu kan membutuhkan kedisiplinan. Nah, disiplin inilah yang menciptakan budaya. Ini yang dimaksud dengan literasi budaya. Mereka juga menghormati orang tua, guru, ya, membiasakan mengucapkan terima kasih, hormat dengan membungkuk. Dalam antrian juga seperti itu. Kalau misalnya membayar di kasir, itu antrinya eee, dari kiri ke kanan, ya. Maaf, dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri, itu mereka sudah atur seperti itu. Dan, ketika kita membayar misalnya, itu tidak boleh meletakkan uang di sembarang tempat. Tapi ada sebuah tempat yang disiapkan menyerupai, eee eee, mungkin piring ya, kalau kita tuh piring kecil atau plate, ya dia bentuk kotak dan sebagainya. Nah, ketika membayar harus meletakkan uang di situ, tidak boleh di sembarang tempat. Kalau kita menyerahkan misalnya di tempat, di sembarang yang walaupun meja kasirnya luas, kita taruh di depannya, dia tidak akan mengambil uang itu. Karena uang itu dianggap bukan uang untuk dipakai membayar. Nah, itu kan budaya. Nah, kita bagaimana dengan di tanah air? Kita juga punya budaya yang sangat mulia ya. Kita menghargai orang tua, kita juga dulu, masyarakat orang tua kita dulu ketika menebang pohon ditanam kembali penggantinya karena, nanti ya anak cucunya akan menikmatinya. Bahkan orang tua kita dulu menanam pohon kelapa yang mungkin dia tidak akan pernah memetiknya, karena yang akan memetik pohon kelapa itu ada cucunya. Nah, ini budaya seperti ini harus tetap dipelihara, memelihara hutan, ya. Dulu sampah-sampah juga walaupun kita tidak mengolahnya, tapi kita dibuang di tempat yang sudah ditentukan. Nah, ini dari sejak dini di sekolah harus seperti itu diterapkan di dalam diri kita, setiap siswa dan guru. Kemudian masalah tepat waktu. Ketika misalnya azan tiba, itu petani langsung berhenti bekerja di ladang, menuju ke masjid, ke surau untuk langsung sholat. Itu kan artinya tepat waktu. Kemudian setelah sholat subuh, mereka sudah turun ke sawah. Jadi ketika masih gelap, mereka sudah turun ke sawah. Nah, ini juga menunjukkan kedisiplinan. Nah, ini budaya-budaya seperti ini harus dipelihara, gotong royong.
Saya masih menyaksikan tahun 80-an bagaimana rumah nenek saya dipindahkan itu di Gotong. Pernah lihat rumah di Gotong? Pernah, Pak. Iya iya. Saya pernah menyaksikan rumah nenek saya itu digotong karena dipindahkan hanya menyeberang jalan, gitu. Karena tanah yang dia tempati bukan tanah dia, tanah sewa, kemudian dia beli tanah di seberangnya, rumahnya digotong ke sebelah dan yang menggotongnya puluhan orang. Mungkin ada sekitar 50 sampai 70 orang yang menggotong rumah itu. Nah, setelah digotong baru makan rame-rame. Nah, ini kan budaya gotong royong. Nah, itu namanya literasi budaya, di mana tingkat kesadaran harus dimulai dibangkitkan dari masih usia dini. Kemudian literasi kewarganegaraan, tanggung jawab, ya sebagai warga negara, memelihara kedamaian. Kalau melihat ada yang salah di masyarakat, bersama-sama melaporkan ke yang berwajib. Nah, kemudian apa kewajiban-kewajiban sebagai warga negara? Nah, kita di sini, di negeri orang bagaimana? Begitu datang harus langsung melapor ke perwakilan. Kemudian mencatat nomor yang bisa dikontak. Begitu ada masalah kita hubungi ke perwakilan. Kemudian kewajiban misalnya sebagai seorang pelajar, mahasiswa melaporkan diri setiap tahun ke perwakilan negara kita di sini di KBRI Kairo. Karena kenapa? Karena pemerintah kan ingin mendata berapa jumlah siswa, berapa jumlah mahasiswa, bagaimana perkembangan pendidikannya di sini dan sebagainya. Kemudian ketika ada hajatan misalnya nasional ya 17 Agustus, nah kita juga ikut berpartisipasi. Ya itu salah satu bentuk kesadaran sebagai warga negara. Dan apabila ada warga negara yang lain yang ditimpa musibah, kita juga ikut mendukung, ya, membantu semampunya dan sebagainya. Barangkali demikian yang dimaksud dengan literasi budaya dan kewarganegaraan. Terima kasih. Oh iya, Pak, bagaimana kesan-kesan Bapak saat bulan Ramadan dan Lebaran, baik di Makassar, Jakarta, dan Kairo? Mana yang lebih berkesan dan menyenangkan, Ya, Pak? semuanya menyenangkan. Ada suka dukanya ya. Bapak memang aslinya dari Bugis, jadi ya bukan di Makassar, di Bone. Tapi Bapak pernah 6 tahun tinggal di Makassar. Jadi lahir di Bone sampai usia sampai SD, kemudian SMP-nya, SMA-nya di Makassar. Jadi tentu saja suasananya berbeda ya di setiap daerah. Kalau di kampung halaman ada nenek, ada kakek, ada orang tua, kita bisa makan makanan khas daerah. Ya, kalau di Bone itu ya ada burasa, ya. Buras kata orang di sini ya. Nah, ada burasa, ada nasuliku. Nasuliku itu ayam yang eh, dimasak dengan lengkuas ya. Banyaklah istilahnya, banyak makanan-makanan khas daerah. Nah, kalau ketika puasa ya kita rame-rame ke masjid ya tentu saja dan dekat dari rumah. Eh, ada yang menjadi pembedanya itu dulu waktu kecil kita suka buat petasan ya, bukan buat membakar petasan. Nah, itu juga mengganggu sebenarnya orang sholat. Jadi kalau ketahuan kita bisa ya disetrap oleh orang tua. Eh, Setelah pindah ke Makassar, suasananya sudah beda karena sudah masuk di pondok pesantren. Jadi begitu pulang ke kampung diberi tugas suruh ceramah, ya sudah beda ya, sudah dewasa juga, sudah remaja memasuki usia dewasa. Eh, Ya tapi tetap suasana lebaran di daerah ya. Eh, Kita kalau mau lebaran pulang kampung namanya mudik. Eh, Istilahnya di sana mapegang ya. Mapegang itu artinya memulai awal Ramadan di kampung halaman. Eh, Kalau orang Aceh bilangnya megang mungkin, megang atau apalah. Kalau orang Bugisnya bilang mapegang. Ketika di Jakarta, nah ini suasana sudah beda. Jakarta, kota metropolitan. Hubungan antar tetangga juga tidak seakrab kalau di kampung ya. Tetapi kita juga masih akrab dengan tetangga-tetangga.
ya tapi masih bisa dihitung hitung jari ya. Kalau di daerah kan sepanjang mata memandang itu keluarga semua. Eee, Tetangga ya tetap ada, kita bersilaturahmi pulang dari sholat, taraweh, kadang-kadang pulang dari sholat, Id, ya kita mampir ke rumah tetangga, bersilaturahmi, salam-salaman. Ya tetap suasananya lebarannya, terasa juga lah. Nah, bagaimana dengan di Kairo? Nah ini yang susah. Kita ada budaya yang berbeda dengan orang Arab ya. Orang Arab itu tidak boleh didatangi rumahnya. Ya, karena mereka tidak kumpul di rumah, mereka kumpulnya di taman-taman. Jadi kalau Ramadan, eee, kalau bulan Ramadan ya, suasananya tunggu dulu, saya mulai dulu Ramadannya. Suasana Ramadan di Kairo itu berbeda di tanah air. Di sini ada karakteristik yang sangat bagus ya, ada namanya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman ini adalah di mana tempat-tempat orang membuka, eee, tempat buka puasa, ya siapa saja boleh mampir. Itu biasanya pakai tenda-tenda, atau di masjid-masjid. Nah, kami dulu karena bapak pernah jadi mahasiswa tahun 90-an awal, itu suka ke masjid kalau mau buka puasa. Hitung-hitung makan gratis. Iya, kadang-kadang kita milih-milih yang mana nih yang bagus buka puasanya, oh di masjid sana. Jadi kita ke sana yang ada makan nasinya. Kalau yang di sini cuma dapat kurma saja, jadi kita cari yang makanan berat. Saya ingat dulu pernah saya ke Al-Azhar di Ruak ya, yang sekarang Masjid Al-Azhar itu di atas, yang di sisi kalau kita menghadap tenggara ya, berarti eee, sisi barat laut ya? Bukan, sisi barat daya. Dari sisi barat daya dari masjid itu kan ada asrama mahasiswa dulu di situ, namanya Ruak. Ada asrama mahasiswa Indonesia dan negara lain juga ada, tapi yang tinggal tidak sebanyak di Buus. Nah, karena di sana itu makanannya enak ya, dapat nasi plus ayam ya. Dulu karena bapak tinggalnya bukan di asrama, jadi saya ke sana makan ya. Ya kita gilir, ya kadang-kadang ke sana, jadi makan di atap masjid, ya atap masjidnya Al-Azhar itu. Ya, dia makan di sana sambil menunggu beduk yang dari Benteng Salahuddin, karena ada meriam di sana. Nah, kedengaran sampai di Masjid Al-Azhar. Nah, gitu itu dulu ada pengalaman di sana. Yang lainnya juga pernah di beberapa masjid, buka puasa yang, di Rabah, ya di kawasan, eee, Makram, eee, apa namanya itu, antara Abasakat dengan Tabaik, saya lupa. Itu suasana buka puasanya ya. Kalau sholat Idnya rata-rata ini karena kota, saya lihat hampir sama di Indonesia itu 8 rakaat tarawihnya. Ada yang 20 rakaat ya, seperti di Masjid Amr bin As. Ada juga masjid dulu di daerah antara Abasakat dengan, eee, Rabah itu saya lupa masjid, namanya masjid apa ya, Masjid Aisyah, kalau tidak salah itu 20 rakaat juga, dekat dari rumah saya dulu. Tidak semua masjid yang menyelenggarakan 20 rakaat ya, karena ini kota biasanya memang, 8 rakaat yang masyhur. Eee, Kalau, lebaran, nah kalau kita sebagai warga negara asing di sini, itu kita lebarannya di kedutaan, ya di KBRI, di Kornis. Nah itu kayak apa namanya, betul-betul suasananya nikmat ya, karena kumpul dari seluruh warga negara Indonesia yang kuliah di Mesir, ya yang jadi kita tidak pernah kenal, di sana kita bisa saling kenal. Paling paling tidak melalui wajahnya kita sudah kenal, "Oh ini dulu pernah ketemu di kampus," gitu. Karena tidak kenal semua, karena ribuan, ya ribuan mahasiswa, jadi tidak semua kami kenal. Tapi dengan melihat wajahnya kita masih ingat, ya. Mungkin kalau ketemu lagi mungkin masih ingat. Ya beberapa yang malah saya ingat senior-senior sekarang masih di KBRI. Eee, itu barangkali, suka dukanya. Ya tentu saja kalau kita Ramadan dan
Lebaran di kampung orang beda dengan di tanah air atau di kampung sendiri lah. Tapi tetap memberikan nuansa yang uh, berbeda dan akan selalu dikenang. Ya, itu barangkali. Terima kasih. Bapak, saya ingin mengetahui apa program pemerintah Indonesia dalam upaya mendorong masyarakat memanfaatkan bulan suci ini sebagai momen untuk bangkit kembali, khususnya buat kami generasi muda. Oh, ya ini kita kena musibah ya. Apa namanya? Musibah wabah penyakit COVID-19 ya atau corona. Ini sudah setahun lebih ya. Ini bulan puasa yang kedua kita dalam suasana seperti ini. Banyak yang terdampak ekonominya, banyak pengangguran, banyak yang di PHK, yang jualan juga menurun omsetnya. Jadi sekarang ibaratnya ya bertahan untuk hidup saja. Nah di bulan suci Ramadan ini saya kira ini juga momen kita untuk bersabar, tabah, mengurangi konsumsi barangkali juga ya, karena memang kan kita harus puasa ya. Ya buka puasa jangan terlalu berlebihan, sahur juga jangan berlebihan. Jadi kita membiasakan diri hidup susah supaya menghadapi masa depan yang mungkin belum tentu bisa cepat pulih ya. Kita sudah terbiasa. Yang kedua kita menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, tidak kumpul-kumpul. Jangan sampai buka puasa selalu sering, mungkin kalau sesekali ya, karena mungkin tidak bisa menghindari kangen-kangenan dengan teman ya. Selama menjaga protokol kesehatan, ya jaga jarak, usahakan di tempat terbuka, buka jendela kalau tempat tertutup, pokoknya cuci tangan dan sebagainya. Kemudian untuk sebagai momentum untuk bangkit, ya saya kira kita memperbanyak hubungan kita, mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita banyak tilawah, sholat, taraweh, berdoa, salawat, zikir, wirid, sedekah. Jadi saya kira momentum untuk membangkitkan keterpurukan kita lagi. Bagaimanapun juga masalah ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita kembalikan kepada yang menciptakan masalah itu, yang mengirimkan wabah ini kepada manusia. Ya mungkin kita sudah terlalu banyak dosa-dosa sehingga merusak alam. Nah Allah mengingatkan kita dengan mengirimkan pasukannya namanya virus itu supaya kita sadar kembali mengembalikan alam ini ke habitat yang aslinya. Ya. Akhirnya kan setelah lockdown, langit yang tadinya penuh dengan polusi, ya, kendaraan, sekarang langit jadi cerah, ya, banyak karena lockdown. Jadi banyak. Tapi sekarang setelah kendaraan banyak lagi ya mulai lagi keruh lagi langitnya. Ya mudah-mudahan ini memberikan kita paling tidak bumi sudah mulai memperbaiki dirinya kembali setelah banyak aktivitas yang tertunda. Ya saya kira itu. Baik, pertanyaan terakhir Pak Ismail. Ya. Pandemi COVID-19 telah berlangsung sejak 2 tahun dan telah menyebabkan 3 juta kematian di seluruh dunia. Menurut Bapak, hikmah apa yang dapat kita petik dan Ya. pelajari dari adanya pandemi COVID-19 ini? Itu tadi sudah saya jawab di pertanyaan sebelumnya. Jadi pertama menyadarkan kita bahwa ada yang maha kuasa, yaitu maha pencipta. Mungkin manusia banyak yang sudah ateis ya, tidak percaya kepada pencipta. Dengan adanya penyakit ini mereka sadar bahwa mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Walaupun sudah berusaha ya, misalnya contoh vaksin sudah ditemukan. Di India lebih 100 juta orang sudah divaksin, tapi justru yang meninggal lebih banyak, yang kena infeksi bahkan sudah melampaui tahap pertama, tahap kedua. Jadi ini sudah memasuki gelombang ketiga di sana.
dan 250.000 per hari, 3.000 yang meninggal sehari. Itu mengalahkan kekuasaan Allah. Ini semuanya mengembalikan kita pada hakikat diri kita, dari tidak ada akan kembali menjadi tidak ada. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini, tapi Allah yang Maha punya skenario. Kita tidak tahu apa yang diinginkan Allah, tapi kita berharap yang terbaik. Oleh sebab itu, karena bisa saja kita yang akan kena dan meninggal, mari kita perbanyak istighfar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya. Ini barangkali hikmahnya sehingga muncullah penyakit ini. Sehingga kita kembali kepada hakikat diri kita dari awal, lahir tanpa apa-apa dan akan kembali tanpa apa-apa, yang kita bawa adalah amal. Nah, mungkin di sini juga kita diminta untuk banyak membantu yang kurang mampu karena terkena dampak dari COVID ini, memperbanyak sedekah. Karena toh tidak ada yang dibawa pulang kecuali amal. Ya, saya kira itulah kesempatan diberikan oleh Allah kepada kita untuk membantu yang lain. Apalagi ini suasananya bulan suci Ramadan. Pahala berlipat ganda. Mari membantu yang kurang mampu. Ya, supaya mereka juga sedikit bisa bernapas dari keterpurukan ini. Tentu saja misalnya mahasiswa ini banyak yang orang tuanya mungkin di daerah yang biasa mengirim uang, sekarang tidak bisa mengirim apa-apa karena pekerjaannya sudah hilang. Nah, ini juga perlu kita saling berbagi. Ya, mungkin melalui Ananda semua OSIS, melalui kegiatan tali kasih berbagi, ya bisa membantu teman-teman yang kurang mampu. Mulai dari yang terdekat dulu, ya saling membantu. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa jadi bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata atau ucapan. Saya mohon izin untuk undur diri Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.